usaha buat dapet kontrol lagi. Dia nggak bereaksi. Tes yang sebenarnya bukan tentang dia nge-reach out, tapi seberapa besar usaha yang dia mau kasih. Kalau dia bener-bener nyesel nge-hurt lo, dia nggak bakal cuma ngirim pesan malas. Dia bakal berusaha buat ngebenerin semuanya. 5. Pergeseran ultimate. Dia yang ngejar lo. Pas dia nyadar taktik-taktik biasanya nggak bekerja, sesuatu berubah di dalam dia. Tiba-tiba, dia yang ngejar. Dia mulai chat lebih sering, bikin alasan buat ngobrol sama lo, dan mulai mengenang masa-masa indah. Karena buat pertama kalinya, dia ngerasa kayak dia kehilangan lo. Dan rasa takut kehilangan itu adalah salah satu kekuatan paling kuat dalam atraksi. Tapi ini saat dimana kebanyakan cowok bikin kesalahan krusial. Begitu mereka lihat dia berusaha, mereka langsung ngedrop semua kekuatan mereka. Mereka langsung memaafkan semuanya, mereka bikin diri mereka available lagi, mereka kehilangan kekuatan yang udah mereka bangun. Dan pas itu terjadi, siklusnya berulang lagi. Dia nyadar dia punya lo lagi, tantangannya hilang, dan atraksinya memudar lagi. Tapi cowok yang ngerti nilai dirinya nggak buru-buru balik. Dia nggak ngasih reward ke perilaku buruk. Dia pastiin dia ngebuktiin diri dulu sebelum ngasih dia balik. Dan itu saat dia benar-benar menang. 6. Saat dia nyesel nganggap lo remeh. Pas dia nyadar dia kehilangan kehadiran lo, semuanya berubah. Awalnya, dia coba nge-ignore. Dia yakinin diri sendiri kalau lo bakal balik, kalau lo bakal yang pertama nge-break silence. Tapi pas itu nggak terjadi, pas dia lihat lo move on tanpa mikir 2 kali, penyesalan mulai muncul. Perlahan-lahan dulu, terus sekaligus. Dia mulai replaying kenangan lama, mikirin hal-hal yang dulu dia abaikan. Gimana lo support dia, gimana lo selalu ada buat dia, gimana lo bikin dia ngerasa aman, berharga, dan penting. Sekarang, stabilitas itu udah hilang, dan yang ada cuma keraguan. Apa aku salah milih? Kenapa dia nggak ngejar aku? Apa dia beneran udah move on? Awalnya, dia bakal coba ngedistract diri sendiri. Mungkin dengan pacaran sama orang baru, party, atau sibuk kerja. Tapi distraksi-distraksi itu nggak pernah bertahan lama. Karena pas malam hari, pas dia sendirian sama pikirannya, dia ngerasain. Diamnya, kekosongan realisasi kalau cowok yang dulu peduli banget sama dia udah nggak ada lagi. Dan realisasi itu menghantuinya. Kenapa? Karena cewek jarang nyesel kehilangan cowok langsung. Penyesalan datang pas mereka lihat kalau dia benar-benar udah pergi. Dan pas dia mulai nyadar kalau dia mungkin udah bikin kesalahan, itu saat panik beneran muncul. 7. Saat dia mulai ngintip lu dari jauh. Bahkan kalau dia nggak langsung nge-reach out, dia bakal mulai ngikutin lu dari jauh. Dia bakal cek media sosial lu lebih sering, nanya-nanya ke teman mutual tentang lo, coba cari tahu apa yang lo lakuin tanpa benar-benar kontak lo. Awalnya, dia nggak bakal ngaku ke diri sendiri kalau dia kangen lo. Dia bakal bilang ke diri sendiri kalau dia cuma penasaran. Tapi dalam hati, dia lagi nyari clue. Clue buat lihat apakah lo udah move on, apakah lo bahagia tanpa dia, apakah lo bahkan masih peduli. Dan pas dia lihat lo berkembang, pas dia notice kalau lo nggak stuck di mode heartbreak, kalau lo sebenarnya lebih baik tanpa dia, itu saat panik beneran muncul. Karena sekarang, dia nggak cuma nyesel kehilangan lo, dia takut kalau ada orang lain yang ngargain lo dengan cara yang dia nggak pernah lakuin. Dia mulai bandingin diri sendiri sama ide cewek yang mungkin gantiin dia. Gimana kalau dia nemu orang lain? Gimana kalau dia lebih bahagia sama dia? Gimana kalau aku cuma chapter dalam hidupnya, bukan cerita utamanya? Ketakutan itu menggerogoti dia. Karena pemicu emosional terbesar buat cewek adalah ide kalau cewek lain dapat cinta yang dulu dia punya. Kalau dia benar-benar ngehargain lo, dia nggak bakal bisa diam aja nerima itu. 8. Saat dia nyadar, dia kehilangan cengkeraman ke lo. Kebanyakan cowok nggak ngerti ini. Bahkan pas cewek udah move on, dia masih pengen ngerasa kalau dia bisa dapat lo balik kalau dia mau. Selama dia percaya lo bakal masih ada, kalau dia berubah pikiran, dia nggak ngerasa kehilangan sepenuhnya. Tapi pas dia lihat lo bener-bener maju,
fokus ke diri sendiri, leveling up, dan gak nungguin dia, itu saat dia mulai ngerasa bener-bener powerless. Dia nggak bisa cuman chat lo dan ngarepin respons instan. Dia nggak bisa cuman post foto dan ngira lo bakal bereaksi. Buat pertama kalinya, dia nyadar dia nggak lagi kontrol situasi. 9. Saat dia kehilangan kepastian. Pas cewek kehilangan kepastian tentang kemampuannya buat dapet lo balik, atraksinya sering naik. Sekarang, dia yang harus cari cara buat dapat perhatian lo lagi. Dia yang harus ngejar buat pertama kalinya. Dan itu saat dia bener-bener mulai pengen lo balik. 10. Saat dia mulai ngasih sinyal campur. Di tahap ini, dia lagi bingung, jadi dia coba ngetes air. Dia belum bakal ngakuin perasaannya sepenuhnya, tapi dia bakal ngasih sinyal buat lihat gimana lo bereaksi. Dia mungkin like post lo random, ngirim pesan tiba-tiba pura-pura itu nggak sengaja, atau posting sesuatu yang didesain buat dapat perhatian lo. Ini yang perlu lo ngerti. Ini bukan tentang ngebenerin sesuatu. Ini dia lagi ngecek apakah dia masih punya kekuatan atas lo. Dan kalau lo bereaksi terlalu cepat, kalau lo langsung chat balik, atau terlalu semangat dia lagi kasih perhatian, dia bakal ngerasa dia dapat lo balik terlalu gampang, dan siklusnya berulang lagi. Jadi daripada jatuh ke umpan-umpannya, tetap sabar. Kalau dia bener-bener pengen balik, dia perlu ngebuktiin diri. Dia perlu kasih usaha yang beneran. Karena lu nggak cari main-main, lu cari perubahan yang beneran. 11. Saat dia akhirnya coba dapetin lu balik. Kalau lu udah tetap kuat dan detached, ini saat dia bikin langkah beneran. Dia nggak bakal cuma ngirim pesan random. Dia bakal mulai nunjukin penyesalan beneran. Dia mungkin ngomongin masa lalu, coba jelasin diri, atau bahkan minta maaf. Sesuatu yang dia pernah bilang gak bakal dia lakuin. Di titik ini, lo punya semua kekuatan. Karena sekarang ini bukan tentang apa yang dia mau, tapi tentang apa yang lo mau. Lo yang nentuin. Apa lo ngasih dia balik? Apa lo terus maju? Apa lo nentuin standar baru yang dia harus penuhi? Sebenarnya, seluruh proses ini nggak pernah tentang dapet dia balik. Ini tentang dapet diri lo balik. Dan begitu lo bener-bener ngerti itu, lo nggak bakal pernah ngejar validasi lagi. 12. Saat dia coba bikin lo cemburu. Di tahap ini, dia mulai putus asa. Dia nyadar dia nggak lagi punya cengkeraman ke lo, dan itu ngeresahin dia. Jadi apa yang dia lakuin? Dia coba pancing reaksi emosional lo dengan bikin lo cemburu. Dia post foto sama cowok lain, komen di post cowok lain, dan tiba-tiba kelihatan lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi ini yang perlu lo ngerti, ini semua cuman pura-pura. Dia nggak lakuin ini karena dia beneran udah move on. Dia lakuin ini karena dia pengen lo bereaksi. Dia pengen lihat apakah lo bakal chat dia karena cemburu. Dia pengen lihat apakah dia masih punya efek emosional ke lo. Tapi cowok yang bener-bener ngerti nilai dirinya, nggak bakal jatuh ke umpan. Dia tetap fokus ke jalannya sendiri. Karena pas lu nunjukin kalau permainannya nggak ngefek ke lu, dia bakal mulai nyadar kalau dia yang lagi kalah. Dan daripada ngerasa kontrol, dia bakal stuck mikir kenapa lu nggak ikut main. 13. Saat dia mulai overcompensate. Di titik ini, dia ngerasain tekanan. Taktik-taktik biasanya bikin lo cemburu, ngasih sinyal campur, atau ngetes lo udah nggak bekerja, dan sekarang dia ngerasain konsekuensi kehilangan lo. Itu saat dia mulai overcompensate. Dia mungkin tiba-tiba jadi sangat baik ke lo, pura-pura kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Dia mungkin mulai like setiap post lo cuman buat dapet perhatian lo. Dia mungkin bahkan ngirim pesan panjang berisi perasaan, coba bangun koneksi lagi. Tapi ini saat dimana kebanyakan cowok bikin kesalahan. Mereka terlalu semangat. Mereka lihat usahanya sebagai tanda kalau dia benar-benar pengen mereka balik. Tapi sebenarnya dia cuma pengen kepastian. Dia pengen tahu kalau dia masih bisa dapet lu kalau dia berubah pikiran. Jadi, sebelum lu terlalu terjebak sama perhatian tiba-tibanya, tanya diri lu, apa dia nunjukin penyesalan beneran atau cuma panik? Apa dia kasih usaha yang konsisten atau ini cuma solusi sementara? Apa dia mau bangun koneksi lagi dengan benar, atau dia cuma pengen balik ke zona nyamannya?
Karena kalau dia nggak ngebuktiin kesungguhannya, yang dia lakuin cuma main-main jangka pendek dan lo main buat nilai jangka panjang. 14. Saat dia berharap, lo jadi temen. Nah, kalau semuanya gagal, dia mungkin bakal ngasih usaha terakhir buat ngejaga lo tetap di hidupnya. Dia bakal ngajak lo jadi temen. Tapi ini yang perlu lo ngerti. Dia nggak lakuin ini karena dia ngehargain persahabatan lo. Dia lakuin ini karena dia pengen ngejaga lo sebagai backup option. Pikir aja, kalau dia bener-bener pengen lo cuman sebagai temen, dia nggak bakal aneh pas lo berhenti ngerespon, dia nggak bakal cemburu pas lihat lo lebih baik tanpa dia nggak bakal terus-terusan ngecek lo buat lihat apakah lo udah move on. Ini bukan tentang persahabatan, ini tentang ngejaga lo sebagai jaring pengaman emosional. Dia pengen tahu kalau dia berubah pikiran, lo bakal masih ada. Jadi pertanyaannya, apa lo mau cuma jadi opsi? Kalau jawabannya enggak, ya lo udah tahu harus ngapain. Cowok bernilai tinggi nggak bakal settle buat sisa-sisa. Kalau video ini ngebantu lo, pastiin like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.